Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, para undangan, para orang tua santri, dan yang tak lupa pula para santri yang alhamdulillah hari ini akan diadakan penamatannya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Ahad, hari yang cukup cerah hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang panjang, berikan kepada kita kesehatan, kenikmatan yang lainnya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka penamatan ya anak-anak kita yang saat ini sementara berada dalam program menghafalkan kitab suci Al-Quran. Saya mengucapkan selamat kepada ananda-anandaku semua yang sementara menghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya acara hari ini belum disebut penamatan karena kita belum tamat ya. Tapi kita tamat dari satu juz ke juz yang lain. Makanya Allah mengatakan ya faida faragta fansab ya. Kalau sudah selesai satu maka lanjutkan. Artinya tidak ada hentinya. Ya. Begitu pula nanti kalau kita sudah tamat nanti itu terus ya, ada lagi lanjutannya. Ya, apatah lagi namanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini bukan kita yang menjaganya. Tapi sebenarnya pada hakikatnya adalah kitalah yang dijaga oleh Al-Quran. Ya, jadi kita menghafalkan Al-Quran bukan berarti kita yang menjaga Al-Quran, tidak. Tapi dengan kita menghafal Al-Quran maka Al-Quran akan menjaga kita. Ya, hifdzun nafsi an ma yusam. Kita akan dijaga oleh Allah dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan kita membaca Al-Quran, kita disibukkan dengan baca Al-Quran, maka kemaksiatan-kemaksiatan atau amalan-amalan yang tidak ada gunanya kita tidak sibuk dengan itu. Ya, karena kita sibuk dengan Al-Quran. Maka Allah jaga kita dengan sibuk dengan membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini beda dengan yang lainnya. Al-Quran ini kalau kita baca satu huruf saja itu kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Nabi mengatakan, ya, man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran falahu hasanah. Baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat jadi 10. Ya, jadi setiap satu ayat dari Al-Quran yang kita baca itu 10 kebaikan yang kita dapat. Ya. Dan itu kalau di bulan-bulan suci Ramadan yang umpama atau seperti di bulan Zulhijjah seperti kan dilipat lagi pahala. Iya, maka tidak ada ruginya orang kalau membaca Al-Quran itu. Bahkan amalan yang paling mudah orang dapat pahala baca Al-Quran. Iya, tidak perlu keluar biaya, tidak perlu keluar uang, cukup bersuara. Iya, baca bismillah saja itu sudah berapa? Ya 19 huruf, berarti sudah berapa pahala kita dapat. Bagaimana kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca surah Al-Baqarah? Bagaimana kalau dihafal? Nah, kalau dihafal itu kan harus diulang-ulang. Jadi berapa huruf yang bisa kita baca? Ya, apalagi kalau kita sudah punya jadwal rutin, umpama setiap hari baca satu juz. Nah, ini ya begitu besar pahala. Makanya balasan bagi orang-orang menghafal Al-Quran itu juga balasan yang sangat besar juga. Ya, makanya kalau kita di dunia ini membaca Al-Quran, maka kita berharap di akhirat juga nanti kita baca Al-Quran. Kenapa?
orang penghafal Al-Quran nanti ketika di akhirat itu dia dikatakan kepada mereka apa? Iqra, ya, baca lagi, ya seperti kamu di dunia baca Al-Quran. Kemudian wartaqi, naik, ya. Jadi disuruh baca Al-Quran dan disuruh naik. Jadi kayak ada tangga-tangganya begitu, naik. Nah, sampai kapan? Sampai akhir dia baca. Jadi kalau banyak hafalan, ya semakin tinggi derajatnya. Nah, itulah kenikmatan yang tiada taranya nanti. Ketika kita disuruh baca Al-Quran dan kita bisa baca Al-Quran, dan setiap kita baca Al-Quran derajat kita naik terus. Ya, kita berharap dari situ. Kira Bapak Ibu, ya ini hanya sambutan singkat saja. Ya, kemudian kami mohon maaf bila ya dalam acara ini ada yang kurang berkenan. Ya, kami sebagai mewakili Yayasan Al-Quran As-Safa, insyaallah ya akan terus ya meningkatkan kualitas ya apa yang saat ini sementara berjalan programnya di Rumah Al-Quran. Ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah ya kita lihat, alhamdulillah anak-anak pun juga sudah semakin meningkat hafalannya. Kemudian kualitas bacaannya juga alhamdulillah sudah semakin bagus ya, karena ya tidak ada yang diharapkan kecuali itu. Kita harus meningkat, kita harus lebih berkualitas. Ya, kita tidak hanya memburu banyaknya hafalan saja, tapi kualitas bacaannya tidak bagus. Ya, kita harus dua-duanya. Kalau bagus bacaannya, berkualitas bacaannya, dan banyak hafalannya. Ya, tapi sekali lagi Quran jangan diniatkan satu kali saja hafal sehingga setelah itu tidak mengaji lagi. Tapi kita akan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran ini sepanjang umur kita hidup di dunia. Sekira itu, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan nasihat dan taujihat dari Ustadz kita, Al-Ustadz Askar Yaman, SPD, MPD. Kepada beliau, falyatafaddal masykura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, alhamdulillah kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah di pagi 16 Zulhijjah 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di aula ini, di tempat ini, dalam rangka untuk mengikuti penamatan anak-anak kita di rumah Tahfizul Quran As-Safa Makassar, di mana penamatan hari ini adalah penamatan yang ke-11 ini. Kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memberikan banyak dampak kebaikan untuk kita semuanya. Tentunya kita sebagai orang tua sangat-sangatlah bersyukur karena ada yang namanya Rumah Tahfizul Quran As-Safa Makassar ini, di mana anak-anak kita alhamdulillah dibimbing, dibina, dididik dengan baik di Rumah Tahfizul Quran ini. Bahkan mereka diajarkan menyangkut tentang Al-Quran. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai orang tua, di mana sebenarnya pengajaran Al-Quran itu yang sangat-sangat utama mengajarkan Quran kepada anaknya itu adalah orang tua sebenarnya. Kata para ulama, bahkan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan caranya adalah addimuhum wa allimuhum. Ajarkan dia menyangkut tentang adab, menyangkut tentang akhlak, dan juga menyangkut tentang ilmu agama. Dan ilmu agama yang dimaksud di sini jamaah sekalian, yang paling utama adalah mengajarkan Quran sejak dini
kepada anak-anak kita. Dan alhamdulillah, dengan kesibukan kita yang begitu padat sebagai orang tua, dan mungkin kekurangan ilmu yang kita miliki untuk mengajarkan Quran kepada anak-anak kita. Jangankan mengajar, kita saja tenagana jamaah sekalian. Kita saja mungkin belum mampu untuk membaca dengan baik. Alhamdulillah, tugas dan tanggung jawab ini walhamdulillah diambil alih atau diambil sementara oleh sebahagian kaum muslimin. Ada yang mampu mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan sampai kepada mengorbankan hal yang sangat mungkin bermanfaat untuknya, untuk bagaimana mengajarkan anak-anak kita ini Al-Quran. Dan bersyukurlah, dan saya ucapkan jamaah sekalian kepada para guru, ya, para ustazah, terutama kepada pimpinan daripada Rumah Tahfizul Quran As-Safa ini, ya, bahwasanya ada keutamaan yang sangat besar dengan membantu kaum muslimin mengajarkan anak-anak kaum muslimin, mendekatkan mereka kepada Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalil inilah jamaah sekalian yang mungkin melandasi daripada pengelola Rumah Tahfiz Quran As-Safa untuk bagaimana menampung anak-anak kita, untuk mereka dibimbing, dibina, untuk mereka sejak dini dekat dengan Al-Quran tersebut. Terutama adalah ilmu agama yang dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak mesti anak kita menjadi ahlul hadis, ahli tafsir, boleh jadi. Tidak bisa anak kita sampai ke situ. Tetapi yang namanya sholat wajib ditunaikan semuanya. Apapun profesinya, yang namanya baca Quran, yang namanya puasa, yang namanya masalah terusnya berbakti pada orang, masalah disiplin. Jadi anak-anak, makanya sejak dini ada bulan agama, seakan-akan merdeka bukan segala-galanya. Seakan-akan Islam hanya diamalkan di pondok, tidak di rumah. Bahwasanya Islam yang kita pelajari sampai kita mati dipelajari anak-anak. Jadi Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, bantu anak-anak belajar matematika, fisika, status dan lain sebagainya. Anda juga belajar agama, anak-anak belajar agamanya ya mungkin 2 jam, liburan 2 minggu, hilang 10 juz. Nah, apa itu anak-anak sebenarnya? Pelajaran yang kita pelajari, terutama saya ini, dari kelas 1 SD, tidak bisa juga. Karena kehidupan juga anak-anak harus ada libur. Orang tua juga butuh ilmu, adalah merupakan kalian di mulutnya. Pelajaran hari di rumah, telepon di ustaznya, bisa kembali pelajaran ini adalah merupakan pelajaran yang sangat berbagai. Makanya ibu-ibu ini atau bapak-bapak yang ada di rumah mengajarkan anak-anak kita adalah anak belajar Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran jawabannya pernah. Pedoman hidup Tuhan. Kapan kita belajar itu? Sewaktu kita masih kecil, terpakai tidak sampai hari ini. Apa yang diajar kita tidak ada keraguan di dalamnya. Terpakai tidak sampai orang-orang yang bertakwa. Terpakai sampai hari ini tapi orang-orang yang bertakwa. Pernah diajar ada perintah waktu kecil. Perintah terpakai tidak sampai larangan. Terpakai dijauhi. Pernah kita puasa oleh orang tua sewaktu kecil dalam bentuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila shalihan. Tapi yang namanya zakarin au unsa wa mu'min wala nuhyiyanna belajar hayatan thayyibah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa manusia beramal saleh, terpakai hal ini berdasarkan terpakai tidak, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu terpakai utamanya orang beramal. Pernah yang pertama, Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beramal ini kehidupan yang baik, hayatan kehidupan yang baik. Pernah dan terpakai ada hari ini akan diganjar dengan pahala yang jauh belajar itu. Berapa kali kita dihukum yang dia kerja, berapa kali kita dihukum gara-gara kita tidak kerja. Maka bersyukur sejak dini kita sudah diajarkan menjadi orang tua tidak hidupnya akan baik. Pernah hidup ada jual sayur lewat kalau dia berkurang melaksanakan perintah Allah dalam bentuk amalan kebaikan atau ibadah kepada Allah. Tidak ada. Tapi yang namanya sholat jamaah sekalian dan terpakai sampai hari ini, bahkan ujung kepada kita sebelum meninggal dunia, terpakai namanya baca Quran dan seterusnya. Keberadaan ini adalah pelajaran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman
anna ahlul qura tidak waktu ditanya lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Untuk masa depan anak kita karena dasar-dasarnya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, seharusnya tidak semuanya harus kita kuasai, tetapi yang namanya ilmu agama jadi wajib rumah tangga bagi setiap kalau anak-anak kita beriman jadi dokter tidak berkah rumah tangga kita, tidak berkah lingkungan kita, bahkan berkah bangsa dan negara kita tetap melaksanakan ajaran agama. Tapi kalau tidak berkurang hati-hati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man diajarkan zikri," apalagi saya dengar wa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan yang pertama azikr diartikan sebagai Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada peringatan Allah, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Hidup sempit kalau jauh dari Quran, sempit. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Allah perintahkan kita untuk mencari harta yang halal. Betul atau tidak ini? Anak-anak. Ya ayyuhan nas. Apa ini sholatnya? Ya ayyuhan nas. Apalagi anak sebesar begini. Kutu-kutu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum azayyabin. Wahai manusia. Manusia disebut sini. Sholat subuh tepat waktu pasti. Apa yang ada di bumi yang halal yang baik. Dukur asal negeri. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu adalah merupakan musuh yang nyata, bahkan menghafalkan Quran. Kalau kita mendapatkan harta kita dari orang tua dan lain sebagainya, termasuk halal dari mata pencarian yang halal. Nah, pada saat nanti sudah dapat kita ada libur deh, apalagi polisi kejaksaan apa juga urusannya. Anak-anak di saat juga HP kita tidak. Kenapa? Karena jelas dari mana kita dapatkan dan kemana merdeka. Bandingkan dengan orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang haram. Rumah sholat 5 waktu, jangan yang tepat waktu tidak ada tepatnya. Sholat subuh jam 9 pagi yang dipakai itu apa? Bukan lagi Quran dibaca, gadget dibuka, main game, sidang, main TikTok dan lain sebagainya. Belum sana itu sudah menjadi siksa dia. Pada dia rasakan mungkin kemudian korupsinya waktunya luar biasa, tahun 10 tahun sehingga ada orang tua bayangkan baru dijemput anaknya pagi setelah ditangkap ditarik ngasih jamaah sekalian. Kenapa ibu? Sekarang sampai kapan ibu yang anak ini? Dia bilang masih ada 2 minggu baru kita jemput kali pagi. Dia bilang bisa tidak saya antar pulang sebentar malam ini? Sini Indonesia aku ini putus urat leher ini Ustaz. Mas, begitu saya punya Ustaz. Bagaimana? Jadi Bapak Ibu, itu sebenarnya orang tua gembira sekali kalau anaknya berada di pondoknya Mas kan. Tapi bukan di sini, di tempat yang lain yang jauh di sana. Ya Allah ya Rabbi, saya kadang bilang sudah berhasil guru-guru berhasil kesian mendisiplinkan anak kita selama 6 bulan tidak pegang HP. Selama 6 bulan tertib sholatnya, tertib baca Qurannya, bahkan hafalannya bertambah sekian juz, sudah berhasil. Bayangkan, dan itu untuk kasih begitu anak-anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sesana itu guru, jangankan guru yang 20-15 santrinya. Kita saja satu anak tadi rumah pusing 7 keliling. Sementara orang tua bilang, apa itu? Kenapa sampai begini anakku? Baru saja bersin-bersin. Coba Ustaz, kayak mau kiamat besok begitu ya. Ya Mas saya sama berbahagia. Cobalah lihat. Mestinya yang sudah dibiasakan di pondok, di tahfiz, pada saat libur anak-anak pulang ke rumah, jadikan itu sebagai KKN-nya anak-anak kita, kuliah kerja nyata. Jadi sewaktu kau belajar di pondok, jadikan pelajaran pondokmu sewaktu kau pulang ke rumah, amalkan di rumah. Amalkan di rumah. Kalau perlu buat MOU sebelum masuk ke rumah, tanda tangan dulu. Ya. Siap sholat 5 waktu tepat waktu. Kenapa bisa? Tidak boleh kau masuk kalau kau tidak. Bayarkan capekku tuh, bayarkan uanganmu, ya, uang sekolahmu, kirimkan kau hampir tiap minggu, ya, ciki-ciki ke apa kan mana dan lain sebagainya. Lantas kau pulang ke rumah tidak ada bawa, kau berangkat 0 pulang 0 bajiki. Sisa jaga ini sebagai orang tua, MOU dulu tanda tangan kau. Siap tidak? Mama, saya sudah tersiksa di sana. Saya mau bahagia di sini. Kita bilang tidak, bukan masalah tersiksa ini, tapi masalah disiplin.
Jadi anak-anakku, jangan kau kalau pulang ke rumah seakan-akan merdeka mau ke segala-galanya. Seakan-akan Islam hanya diamalkan di pondok, tidak di rumah. Padahal Islam yang kita pelajari sampai kita mati sebenarnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, bantulah pondok sebenarnya. Rata-rata itu ustaz mengeluh, ustaz, bayangkan anak-anak hafal 20 juz, liburan 2 minggu, hilang 10 juz ustaz. Nah apa itu anak-anak sebenarnya itu? Kita juga mau tidak usah ada libur, tidak bisa juga. Karena tuntutan juga anak-anak harus ada libur. Orang tua juga butuh kangen. Kangen jadi mulutnya. 2 hari di rumah telepon ustaznya, bisa kembali ustaz ini anak-anak ini. Ya Allah ya Rabbi, jamaah sekalian sangat berbahagia. Marilah kita saling membantu. Apalagi yang diajarkan anak-anak kita adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu pedoman hidup, tuntunan hidup. Dan berkah bangsa dan negara kita kalau berquran. Tapi kalau tidak berquran, hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah. Az-zikr diartikan sebagai Al-Quran. Berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada peringatan Allah, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit. Dan nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Hidup sempit kalau jauh dari Quran. Sempit. Saya kasih contoh jamaah sekalian. Allah perintahkan kita untuk mencari harta yang halal. Betul atau tidak ini? Ya ayyuhan nas, bagaimana ayatnya Ustaz? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia disebut sini, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, halalan thayyibah, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Maka pun andaikan dia dihidupkan kembali, dia minta mati lagi. Kenapa? Karena tak lewat-lewat korupsinya Indonesia ini luar biasa. Ya, coba masih tahu ya korupsi baru-baru ini yang teranyar. Apa itu? Tambang apa itu Pak? Timah. Berapa itu korupsinya? 271. Tahu ibu-ibu? 271 apa? Triliun. Ya Allah, ini kalau saya ulangi lagi ini, saya agak emosi. Kenapa? 100.000 saja uang tak diambil orang, dicuri orang, marah sekali kita. Bahkan satu rumah kita tuduh peluka ngasing ini, karena kita tahu nilainya 100.000. Ini uang negara diambil 271 triliun, tidak ada Indonesia yang marah, tidak ada. Bagaimana tidak ada yang marah jemaah sekalian? Jangankan nilainya, nolnya saja saya tidak tahu Ustaz. Berapakah nolnya itu 1 triliun? Makanya tidak ada yang marah. Andaikan kita tahu nolnya berapa 1 triliun, kita marah dengan orang ini. Kalau perlu jangan jangan dihukum Ustaz. Dicabut saja rambutnya satu-satu, kurang ajar ini. Ini sudah berkurang semuanya. Apalagi kalau dia amalkan, tidak korupsi nih. Bagaimana mau korupsi jamaah sekalian? Dia baca ayat Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Ya, pas mau ambil sikat giginya temannya astagfirullah. Ada Allah yang mengawasi. Ya, pas mau ambil uangnya temannya astagfirullah. Ada Allah yang mengawasi. Bagaimana caranya mengkorupsi orang-orang begini? Kalau dia sempat ambil, dia cepat bertobat kepada Allah. Kenapa? Memang dia bisa selamat dari pengadilan dunia, selamat dari hukuman ustazah. Tapi nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita, dan yang jadi saksi siapa? Kaki-kaki kita dari apa yang dahulu kita lakukan. Dan tidak ada perampok berangkat pergi merampok, disimpan kakinya di rumahnya sambil mengatakan jangan kau ikut, jangan sampai nanti di akhirat engkau jadi saksi. Tidak ada, pasti ikut. Makanya ibu-ibu yang biasa ambil bunganya orang, bertobatlah kepada Allah, kasihkan balik itu. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Bapak-bapak yang dulu waktu sekolah ya, makan di pawanya kantinnya ya, biasanya pawai itu dihitung berdasarkan jumlah yang pengalasnya itu. Alasnya biasa dari daun pisang atau dari plastik ya.
Biasanya kan itu yang dihitung. Berapa banyak pawana? Biasa 2 pawa kita pempeng jadi 1 baru kita makan. Ya, 4 dibeli, 2 itu daun pisang kita tempel di bawah meja, 2 kita munculkan, dibayar 2 dimakan, 4 bertobatlah kepada Allah. Pulang ke jamaah sekalian ke kampung tak, kasih kembali gitu jamaah sekalian. Nanti di akhirat tangan bicara, kaki jadi saksi. Jadi bagaimana caranya mau korupsi anak-anak begini? Kalau berquran, minuman keras, walaupun banyak minuman keras di NCD Ngoyo ini, mulai dari internasional vodka, brandy apa semuanya, dengan yang tradisional ballo, ada Kameko dan teman-temannya itu, maka tidak ada itu ballo kecil sendiri, tidak ada meminum. Di saat umat Islam sudah berkurang semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah sekalian, bahwasanya sesungguhnya arak, innamal khamru wal maisir, arak, judi, mengunduh nasib, pekerjaan keji, jauh itu semuanya. Jangankan mau minum, cium baunya saja mereka sudah mau muntah. Akhirnya itu minuman keras, kacir sendiri, hancur sendiri, tidak ada yang mau minum karena sudah berquran. Ya ini jamaah sekalian, apalagi namanya berzina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Jadi biar banyak perempuan-perempuan pakai baju UKC, roknya di atas lutut, pas naik di atas PT-PT, ya di atas PT-PT, tiba-tiba di dalam itu bapak-bapak di situ. Pas mau naik itu anak gadis yang roknya di atas lutut, langsung bapak-bapak astagfirullah, astagfirullah. Tidak jadi naik itu anak gadis, jadi bilang ada malaikat di dalam semuanya. Jadi begitu, jadi mereka akan tinggalkan semuanya kemaksiatannya itu kalau kita berquran. Tidak usah kita demo tuh apa kayak jomangin saat itu super apa itu. Nggak usah. Kalau umat Islam berquran di sana, tidak ada yang mau datang ke sana. Bahkan yang datang dipoto, mati mau, ku sebar di Facebook, ya ini semuanya, ya yang mau maksiat di situ. Misalnya begitu, tidak ada yang berani. Kalau berquran, makanya semangat kita sekarang adalah mengembalikan umat Islam kepada Al-Qurannya. Kalau berquran, yang muncul apa keberkahan, berkah rumah tangga kita, anak-anak kita akan baik, sopan, santun. Mereka akan jauh daripada berbagai macam kemaksiatan. Maka bersyukurlah jamaah sekalian, alhamdulillah ada lembaga yang mau mengajarkan anak kita sejak dini tentang Al-Quran. Bukan hanya itu saja, diajari tentang sholat, diajari tentang akidah yang benar, diajari tentang akhlak yang mulia. Bapak Ibu, ya Allah, hari ini lebih banyak orang tua masukkan anaknya ke tempat-tempat seperti begini daripada sekolah umum. Heran kita itu. Kiai Haji siapa itu, pimpinan pondok pesantren Gontor, cuma 2 untuk orang tua sebenarnya. Apa itu? Duit dengan doa, 2D katanya. Ya, cukupkanlah kebutuhan anak-anak kita supaya dia tenang kesian dalam menghafal Quran, mengamalkan Quran, menjalankan itu. Dan yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada, bantulah itu, ya, dengan banyak berdoa. Dan kalau hafalannya anak-anak kita belum begitu meningkat, jangan langsungan berapa juz? Baru setengah. Bukan setengah juz, setengah halaman apa? Tiga bulan apa itu? Ya. Jangan, justru kita kayak bilang apa? Bagus nah, hebat. Bilang anak apa ada hebat? 3 bulan ini baru setengah halaman ini. Hebat kau ya anak mama ini 3 kul jadi hafal. Ya 3 kul itu pun hafalannya kullu. Ya. Kullu. Kau dah. Ya 3 bulan. Kasih semangat dulu. Kasih acungan jempol. Jangan marah. Kasih semangat. Setelah anak-anak sudah reda dan senang, baru kasih nasihat. Tapi nak harus kita kencangkan. Masa temanmu bisa kamu tidak? Selamat ya. Tapi ini bukan akhir segala-galanya. Belum kiamat besok. Jangan sampai kita bilang surga di tempatku, tidak. Masih panjang masa depan Anda. Maka lanjutkanlah dengan terus membaca Quran, terus menghafalkannya. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Amalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka niscaya hidup Ananda semuanya ini akan berberkah. Dan kita sebagai orang tua semakin mensupport anak-anak kita. Daripada hilang hafalanmu nak, ya, kita lanjutkan lagi deh. Daripada kalau tidak disuasanai anak-anak dengan hafalan Quran, maka bisa pelan-pelan hafalan itu akan hilang. Mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Dijadikannya anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah.
keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita doakan juga kepada pembina daripada rumah Tahfidzul Quran As-Safa, mudah-mudahan mereka juga diberikan keikhlasan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk dapat mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk membalas budi baik daripada guru-guru kita ini dalam rangka menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik di masa yang akan datang dan selamat dari asap api neraka nanti di akhirat kelak. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan di dalam menjalankan setiap perintahnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.